Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Memasuki awal tahun 2020 ini, seluruh negara di dunia digemparkan oleh pandemi COVID-19 yang kemudian wabah ini juga menjadi bencana nasional bagi negara kita Republik Indonesia. Wabah ini tidak hanya menyerang kesehatan manusia tetapi juga berdampak buruk terhadap perekonomian negara. Melemahnya perekonomian negara itu berdampak terhadap rumah tangga, sektor UMKM, sektor korporasi, bahkan sektor keuangan. Untuk rumah tangga itu contohnya terjadinya ancaman kehilangan pendapatan, kemudian menurunnya daya beli masyarakat dan konsumsi. Untuk UMKM misalnya, UMKM tidak dapat melakukan kegiatan usahanya yang kemudian berdampak pada UMKM tidak dapat melaksanakan kewajiban kreditnya. Kemudian untuk sektor ekonomi juga sektor korporasi juga mengalami gangguan aktivitas ekonomi. Yang paling rentan yaitu sektor manufaktur, perdagangan, transportasi, dan akomodasi, yaitu restoran dan perhotelan. Nah, gangguan aktivitas bisnis ini juga menyebabkan menurunnya kinerja bisnis yang kemudian mengakibatkan terjadinya PHK, dan yang paling fatal adalah ancaman kebangkrutan. Kemudian gangguan aktivitas ekonomi dan dunia usaha ini juga akan berdampak buruk terhadap sektor keuangan. Lalu bagaimana tindakan pemerintah untuk sektor ekonomi ini? Tentu saja pemerintah melakukan refocusing atau pengalihan dana atau memfokuskan kembali anggaran APBN tahun 2020 ini untuk penanganan COVID-19, di mana kita ketahui bersama bahwa anggaran APBN itu tentu saja sebagian besar dananya, sekitar 82,3% itu bersumber dari pajak yang kita bayarkan. Strategi apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan sektor ekonomi? Yaitu pemerintah melakukan stimulus ekonomi yang pertama, yaitu untuk sektor manufaktur, perdagangan, dan pariwisata, karena ini lebih dulu terdampak COVID. Nah, kemudian COVID semakin meluas dampaknya ke sektor-sektor yang lain, dan pemerintah melakukan stimulus ekonomi yang kedua, yaitu untuk sektor ekonomi fiskal dan non-fiskal, di mana strategi stimulus kedua ini yaitu dengan memberikan insentif pajak yang berupa untuk fiskal itu ke individu secara langsung, yaitu PPh pasal 21, pajak penghasilan itu ditanggung oleh pemerintah. Kemudian untuk non fiskal itu berupa prosedur perizinan dan administrasi. Nah, itu ada insentif pajak untuk PPh pasal 22 itu tentang impor, dan PPh pasal 25 itu tentang badan usaha. Nah, kemudian strateginya dengan mengeluarkan Permenku atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2020 itu dikeluarkan sekitar bulan Maret. Kemudian bulan April, hanya jarak sebulan, itu dikeluarkan kembali Permenku nomor 44 tahun 2020. Kenapa? Karena dampak COVID ini semakin meluas. Jadi untuk PMK nomor 23 itu tidak mencakup kesemuanya. Jadi digantikanlah dengan PMK nomor 44 tahun 2020 tentang insentif pajak yang diberikan, yang kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya Liani. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin mengenai perluasan insentif pajak antisipasi dampak ekonomi terhadap COVID-19 ya, terhadap pandemi COVID-19 ini. Ketiga bentuk insentif pajak yang mau saya jelaskan, yang pertama yaitu PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP. Yang kedua, PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Dan yang ketiga, pembebasan PPh pasal 22 impor. Baik, jadi pengurangan angsuran PPh pasal 25. Jadi wajib pajak yang
memiliki kode klasifikasi lapangan usaha tertentu dan menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 30% dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terutang. Wajib pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. Yang selanjutnya itu ada pengembalian pendahuluan PPN. Jadi wajib pajak yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU tertentu sebagaimana lampiran PMK. PKP berisiko rendah diberikan pengembalian pendahuluan berdasarkan kriteria tertentu seperti tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, dari penjelasan tadi, pemanfaatan pajak merupakan perwujudan implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Salah satunya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dana pajak ini digunakan untuk bisa dinikmati baik oleh yang membayar pajak maupun oleh yang tidak membayar pajak. Jadi terjadilah pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat